Sobat, mungkin di antara kalian ada yang pernah diretas, atau mungkin kalian sudah pernah menjadi korban peretasan, tetapi kalian tidak pernah merasakan hal itu terjadi. Jangan khawatir, karena masih ada yang lebih besar. Pusat Data Nasional Indonesia baru saja diretas. Simak kelanjutan cerita ini. Kita sedang mendalami seluk-beluk bencana dunia maya ini. Jadi waspadalah sebelum terjadi pada kalian. Kejahatan cyber terjadi karena kelemahan dalam sistem keamanan. Banyak orang tidak memprioritaskan keamanan cyber. Bahkan bagi orang yang memahami pentingnya hal itu, sering mengabaikannya dan tidak memperbarui sistem secara rutin. Akibatnya, kejahatan cyber sulit untuk dihindari. Pusat Data Nasional di Indonesia adalah penjaga informasi sensitif negara, mulai dari data pribadi warga negara Indonesia hingga rahasia pemerintah. Jadi, ketika Pusat Data Nasional diretas, sebaiknya kalian pastikan bahwa itu adalah masalah besar. Bayangkan kekacauan yang terjadi ketika pusat data paling aman di suatu negara disusupi. Ini bukan hanya tentang beberapa email yang bocor. Kita berbicara tentang potensi ancaman terhadap individu, bisnis, dan bahkan keamanan nasional. Dampak dari pelanggaran ini sangat besar. Indonesia bukan negara satu-satunya yang menjadi sasaran serangan para hacker. Karena Indonesia masih berada di peringkat 49 dari 176 negara dalam Indeks Keamanan Cyber Nasional. Dan Indonesia masih berada di peringkat kelima di ASEAN. Tetapi hal ini menunjukkan tingkat ancaman yang tinggi dan perlunya langkah-langkah keamanan yang lebih kuat di Indonesia. Serangan cyber terhadap negara-negara ini biasanya bertujuan untuk mencuri data, menggali operasi dan menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan finansial. Selain itu, serangan cyber juga dapat digunakan untuk tujuan spionase atau sabotase oleh aktor-aktor yang didukung oleh negara. Negara yang paling banyak diserang oleh hacker pada umumnya adalah negara-negara dengan infrastruktur digital yang besar dan kompleks, serta memiliki data-data berharga. Seperti Amerika Serikat menjadi target utama serangan cyber, karena Amerika negara dengan ekonomi terbesar dan banyak perusahaan teknologi besar di situ. Serangan ke Amerika berasal dari kelompok peretas yang mencari keuntungan finansial atau yang didukung oleh negara-negara lain. Rusia juga menjadi target serangan cyber, baik dari kelompok peretas asing maupun dari dalam negerinya mereka sendiri. Negara ini juga dikenal memiliki kelompok peretas yang sangat aktif. Tiongkok, dengan populasi terbesar dan ekonomi yang cepat berkembang, Tiongkok sering menjadi target serangan cyber. Negara ini juga memiliki banyak aktivitas peretasan yang berasal dari dalam negeri mereka. India, sebagai negara dengan populasi besar dan sektor teknologi informasi yang berkembang pesat, India juga sering menjadi target serangan cyber. Inggris, sebagai salah satu pusat keuangan dunia, Inggris juga sering menjadi target serangan cyber yang ditujukan untuk mencuri data keuangan dan informasi sensitif lainnya. Jerman, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, Jerman juga sering menjadi target serangan cyber, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar dan infrastruktur kritis. Mari kita mulai uraikan yang terjadi di Indonesia. Peretasan tersebut merupakan operasi yang canggih, mengeksploitasi kerentanan dalam pertahanan Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya dan di Batam. Kejadian terjadi pada tanggal 20 Juni. Peretas berhasil lolos mengakses dan mengunci data sensitif dalam skala besar sehingga tidak bisa diakses oleh penggunanya. Motif peretasan ini adalah ekonomi
dengan meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar. Modus serangan menggunakan ransomware brain chipper terbaru terbitan Lockbit 3.0. Kemudian, peretas melakukan instalasi file malisius ke dalam server pusat data nasional sementara. Dampaknya, 210 instansi pemerintah tidak dapat diakses. Saat ini, dengan kerjasama BSSN, Kominfo, dan Direktorat Cybercrime Polri, akses data bertahap mulai dipulihkan kembali dengan menggunakan backup server. Ransomware Lockbit pertama kali ditemukan oleh peneliti keamanan Rusia pada tahun 2019. Meskipun sulit untuk dipastikan dari mana tepat asalnya, karena serangan cyber ini dapat berasal dari berbagai lokasi global. Penemuan atau pengembangannya seringkali terkait dengan penelitian keamanan cyber atau oleh kelompok-kelompok penjahat cyber dari negara-negara tertentu. Lockbit 3.0 merupakan evolusi terbaru dari ransomware Lockbit, dikenal sebagai salah satu varian yang paling aktif dan berbahaya. Versi ini menggunakan enkripsi yang sangat kuat untuk mengunci data korban dan menuntut pembayaran tebusan agar data dapat diberikan enskripsinya. Lockbit 3.0 juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti metode penyebaran yang lebih efektif, kemampuan menghindari deteksi, dan penggunaan situs web untuk mengatur operasi dan pembayaran tebusan. Keberhasilan Lockbit dalam serangan ransomware global telah terbukti efektif signifikan. Menjadi pelajaran dari peristiwa ini bahwa sistem backup data dari setiap institusi negara sangat penting. Sehingga apabila salah satu server mendapatkan serangan dan tengah diperbaiki, operasional pelayanan masyarakat tetap dapat berlangsung. Seiring dengan perkembangan teknologi keamanan cyber, beberapa serangan di masa depan masih dimungkinkan terjadi. Kita harus berhati-hati dengan modus peretasan yang melakukan serangan dengan menggunakan phishing atau mengirimkan tautan melalui email untuk mengarahkan korban agar membuka file malware sehingga virus berbahaya yang dikirimkan oleh peretas dapat menjalar menyelusuri sistem untuk menginfeksi, memanfaatkan celah keamanan dalam perangkat lunak yang belum diperbaharui untuk enskripsi data. Kemudian, peretas meminta pembayaran dalam mata uang digital untuk menjaga anonimitas mereka. Namun tidak ada jaminan peretas akan memberikan kunci enskripsi apabila tebusan telah dibayar. Modus lainnya, man in the middle, menyusup di antara komunikasi dua pihak untuk mencuri data SQL injection. Mereka menyusup ke database melalui celah di antara aplikasi web. Brute force attack, suatu sistem peretasan untuk mencoba semua kombinasi kata sandi hingga akses berhasil dibuka. Social engineering, memanipulasi orang agar mendapatkan akses informasi rahasia. DDoS atau Distributed Denial of Service atau virus membanjiri sistem dengan lalu lintas hingga tidak dapat diakses. Penting untuk selalu berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, dan rutin mengubahnya secara berkala. Waspadai apabila menelusuri situs web dan menerima email yang mencurigakan, hindari untuk membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Gunakan antivirus atau firewall yang terupdate. Tahun 2023, masih dari kelompok yang sama, ransomware Lockbit 3.0 mengklaim pihaknya telah mencuri sebanyak 15 juta data nasabah dari salah satu bank di Indonesia. Sepanjang 2022 hingga 2023, seorang peretas yang mengatasnamakan dirinya Bjorka menjadi perbincangan hangat.
karena aksinya yang mengklaim membocorkan data penting NIK pejabat publik, 26 juta pengguna layanan TV kabel, data registrasi pengguna SIM card Indonesia, data pengguna platform marketplace ternama. Perlu diingat bahwa klaim Bjorka masih dalam proses investigasi dan belum sepenuhnya akurat. Aksi peretasan Bjorka menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait data pribadi. Sobat, informasi ini tidak bermaksud untuk menimbulkan kecemasan masyarakat. Namun, kita harus waspada dalam menggunakan internet. Mari kita bersama belajar dari kejadian ini dan perkuat pertahanan digital kita sebelum terlambat. Sahabat, bagikan pengalaman Anda dan saran Anda tentang keamanan cyber dan perlindungan data pada kolom komentar di bawah ini. Bersama-sama, kita bisa menjadikan dunia digital menjadi tempat yang lebih aman. Terima kasih. Waspadalah.